Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita lanjutkan kembali materi kuliah terkait dengan desain dan simulasi Lorentz Chaotic Circuit. Untuk sekarang kita akan membahas pemrograman Python untuk dapat mencari solusi secara numerik dari persamaan diferensial Lorentz, dari sistem persamaan diferensial Lorentz. Ya, sekarang kita akan masuk ke analisis persamaan Lorentz terlebih dahulu. Persamaan Lorentz dituliskan sebagai bentuknya persamaan diferensial, yaitu dx dt ini sama dengan a dikali y min x, kemudian ada dy dt ini sama dengan rx dikurangi xz dikurangi dengan y. Kemudian ada dz dt ini sama dengan xy dikurangi bz dengan nilai a-nya adalah 10, nilai r-nya adalah 28, dan nilai b-nya adalah 8/3. Nah, ini persamaan Lorentz. Ini persamaan Lorentz. Tahun 1963. Kemudian kita akan selesaikan persamaan Lorentz ini dengan menggunakan metode numerik, yaitu metode Runge-Kutta. Orde 4. Untuk solusi metode Runge-Kutta orde 4 dari persamaan Lorentz ini dapat kita tulis. Bentuk solusinya untuk x adalah xi plus 1 ini sama dengan xi ini ditambah h dikali ditambah dengan K1 ditambah 2K2 ditambah 2K3 ditambah K4 ini dibagi 6 dengan K1 nya ini K untuk X ya, ini KX1 KX1-nya di sini adalah H dikali dengan persamaannya. Kita kembali lihat persamaannya di sini adalah A dalam kurung Y min X.
maka di sini adalah A dalam kurung YI min X I. Kemudian persamaan untuk KX2 ini adalah H dalam kurung persamaannya masih sama, yaitu A. Nah, ini YI dikurangi XI-nya yang kita ubah, yaitu di sini YI ditambah KX1 per 2 dikurangi dengan XI. XI pun sama, XI ditambah KX1 per 2. Kemudian kita tulis lanjutannya, KX3 ini adalah H dikali persamaannya masih sama, A hanya YI-nya di sini adalah KX2 dibagi 2. XI ditambah KX2 bagi 2. Kemudian KX4 pun sama, ini H dikali A YI ditambah KX3 dikurangi XI ditambah KX3. Ini untuk solusi untuk X. Kemudian kita lanjutkan solusi untuk Y, yaitu YI plus 1. Ini solusinya adalah YI ditambah KY1 ditambah 2, KY2 ditambah 2, KY3 ditambah KY4. Ini dibagi 6. Kemudian masing-masing KY1 ini adalah H dikali dengan persamaan untuk Y-nya sendiri. Nah, ini adalah RX. Berarti di sini RXI dikurangi XZ XI dikali ZI, kemudian dikurangi dengan YI. Ini untuk KY1. Kemudian KY2 ini adalah H dalam kurung R ini dikali dengan XI ditambah KY1 per 2, kemudian dikurangi dengan ini XI ditambah KY1 per 2, kemudian dikali dengan ZI. ZI juga sama ditambah KY1 per 2, kemudian dikurangi dengan YI. YI-nya sendiri di sini adalah YI ditambah KY1 per 2. Ini untuk KY2. Kemudian kita tulis lagi KY3. Ini kita ganti KY1-nya saja menjadi KY2 per 2. Ini ZI ditambah KY2 per 2, kemudian dikurangi YI ditambah KY2 per 2. Kemudian KY4
adalah H dalam kurung R XI ditambah KY3 XI ditambah KY3 dikali dengan ZI ditambah KY3 dikurang dengan YI ditambah KY3. Ini untuk solusi bagi Y atau sinyal Y. Kemudian kita cari solusi untuk ZI plus 1, yaitu sama dengan ZI ditambah KZ1 tambah 2 KZ2 tambah 2 KZ3 tambah KZ4 dibagi 6. Kemudian masing-masing KZ1 ini adalah H dikali dengan fungsi Z-nya. Ini fungsi Z-nya adalah XY min BZ. XI YI dikurangi BZI. Kemudian kita cari untuk KZ2. Ini adalah H dalam kurung XI ditambah KZ1 kemudian dikali YI juga ditambah ini KZ1 per 2 kemudian dikurangi B dalam kurung ZI ditambah KZ1 per 2. Kemudian untuk KZ3 sama, yaitu H XI ditambah KZ2 per 2 YI ditambah KZ2 per 2 kemudian dikurangi B ZI ditambah KZ2 per 2. Kemudian KZ4 ini adalah H, ini XI ditambah KZ3 YI ditambah KZ3 dikurangi B ZI ditambah KZ3. Nah, ini adalah solusi untuk metode Euler, menggunakan metode Euler untuk persamaan Lorentz. Dengan H-nya di sini adalah step size ya. Dengan H-nya sama semua. Ini adalah step size. Yang nilainya adalah ini selang waktu sebenarnya. Ini T akhir dikurangi T awal dibagi bilangan integer. Ini rumus untuk menentukan step size-nya. Jadi ini adalah metode Runge-Kutta untuk menyelesaikan persamaan diferensial yang terkoppel. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang pemrogramannya menggunakan pemrograman Python. Nah, untuk menyelesaikan persamaan diferensial biasa orde 1 ini kita membutuhkan program Python ya. Ini ada dua buah program utama. Yang pertama di sini adalah program untuk membuat diagram fase atau ruang fase dari persamaan Lorentz. Nah, ini programnya.
Yang pertama, baris pertama di sini adalah import numpy as np. Jadi setelah kita menginstal Python, kita harus menginstal numpy di sini sebagai library-nya. Kemudian kita juga harus menginstal matplotlib untuk dapat memplot kurvanya atau grafiknya ya. Kemudian di sini ada from print solution import dan from runcode 4 import. Ini print solution maupun runcode tower 4 ini adalah program yang kita buat sendiri. Nanti kita akan panggil file fungsi dari print solution maupun fungsi runcode tower 4. Nanti kita akan bahas. Nah, kemudian di sini ada persamaan diferensial biasa sesuai dengan persamaan Lorentz. Ya, persamaan Lorentz di sini untuk persamaan pertama untuk dx dt. Nah, ini adalah sama dengan A-nya di sini 10, Y min X. Kemudian dy dt di sini persamaan F1. Ini sama dengan min X dikal min X dikal min XZ ya, min XZ ditambah ini adalah Rx ya, Rx dikurangi Y. Ini sesuai dengan persamaan Lorentz. Ini bisa ditukar-tukar karena dia penjumlahan ya, bebas. Nah, kemudian untuk persamaan ketiga yaitu dz/dt di sini adalah XY dikurangi dengan B-nya di sini 8/3 dikali dengan Z min BZ. Kemudian ini X ini adalah waktu awal, X stop ini waktu akhir. Kemudian kita tentukan kondisi awal untuk XYZ misalnya 0,1, 0,1 dan 0,1 XYZ-nya. Kemudian step size-nya misalnya kita tentukan 0,01. Frekuensi kemunculan datanya 250. Kemudian nanti ini adalah kita akan memanggil solusi dari persamaan Lorentz ini dengan di sini disebutnya integrate dengan mengirimkan nilai f-nya yaitu fungsinya sendiri. Ini ada 3 persamaan x, y. X ini adalah untuk waktunya ya. Kemudian Y ini terdiri dari X, Y, dan Z. Kalau X stop ini waktu akhir dan H adalah step size. Kemudian untuk memprint solusi di sini ada print. Ini karakter saja sebenarnya mau dinamai apapun bebas. Kemudian ini yang paling pentingnya adalah print solution. Ini adalah fungsi yang nanti akan kita panggil. Jadi dalam file yang terpisah. Kita mengirimkan ke file print solution ini adalah nilai X, Y, dan frekuensi kemunculan data. Kemudian yang bagian yang paling utama di sini adalah memplot diagram fasenya. Ada 3 grafik yang akan kita buat, yaitu Y1, Y0. Ini maksudnya adalah sumbu Y-nya di sini adalah X, sumbu X-nya di sini adalah Y atau sinyal Y. Jadi grafik sinyal X terhadap sinyal Y. Kemudian di grafik kedua adalah grafik sinyal X terhadap sinyal Z. Di grafik ketiga ini adalah grafik antara sinyal Y terhadap sinyal Z. Ini ada 3 baris, 1 kolom. Jadi berurutan ke bawah. Nah, ini program untuk memunculkan time fungsi disebut ruang fase atau fase space ya, atau kalau 2 dimensi disebutnya bidang fase. Kalau 3 dimensi di sini kan ada 3 persamaan, ini disebutnya ruang fase. Walaupun nanti di plotnya 2 dimensi. Kemudian itu yang tadi adalah untuk memplot ruang fasenya. Nah, ini adalah untuk memplot time series. Yang bagian atas ini sama seperti yang tadi.
kita sudah jelaskan ini mengimport NumPy dan Matplotlib. Kemudian kita memanggil print solution dan runcode 4. Ini nanti akan filenya akan kita jelaskan. Kemudian ini fungsi Lorentz-nya ada 3 persamaan. X di sini adalah maksudnya bukan X di fungsi ya. X di sini adalah waktu awal, waktu akhir, X stop itu waktu akhir. Kemudian H-nya step size, frekuensi kemunculan data. XY di sini sama dengan integrate, ini solusinya menggunakan runcode order 4. Nanti di print bentuknya. Ini ada fungsi untuk memprint, yaitu print solution. Dan di sini plotnya berbeda dengan tadi. Kalau tadi antara X dengan Y, X dengan Z, Y dengan Z. Kalau ini adalah antara Y0 itu sumbu X ya. Maksudnya sinyal X terhadap waktu. X di sini waktu, Y0 di sini adalah sinyal X. Jadi grafik sinyal X terhadap waktu. Kemudian grafik Y1 terhadap X, berarti grafik sinyal Y terhadap waktu. Plot X, Y2. Y2 itu Z, berarti grafik Z terhadap waktu. Ini sampai terakhir persamaannya. Kemudian karena tadi kita memanggil metode runcode 4, ini adalah metode runcode 4-nya. Tadi kita sudah jelaskan bahwa metode runcode order 4 itu misalnya untuk sinyal X. Sinyal XI plus 1 sama dengan sinyal X pada saat awalnya XI ditambah dengan K1, KX1 ditambah 2K, X2 ditambah 2K, X3 ditambah K, X4 dibagi 6. Nah, kalau di sini ditulisnya adalah K0, K1, K2, K3. Kemudian nanti dibagi 6. Ini K0 itu KX1, K1 itu KX2, K2 itu KX3, K3 di sini adalah KX4. Atau KY1, KY2, KY3, KY4, atau KZ1, KZ2, KZ3, dan KZ4. Ini file runcode 4 ini menjelaskan tentang metode runcode order 4. Kemudian ada file print solution. File print solution di sini adalah fungsinya untuk dapat memprint data. Nanti kita akan perlihatkan bagaimana memprint datanya. Ini datanya dapat diketahui. Ini misalnya kita akan merunning file diagram fase atau ruang fase dari persamaan Lorentz. Ini contohnya, kita dapat merunning. Ini yang sebelumnya, ini yang tadi disebut di print itu bentuknya seperti ini. Kemudian ini adalah hasil solusi numeriknya dalam bentuk diagram fase atau ruang fase. Ini kita dapat atur agar tidak bertumpuk ya. Ini terlihatnya seperti tertumpuk. Kita pisahkan supaya tidak bertumpuk. Ini sudah terlihat. Jadi ini adalah bentuk solusi dalam bentuk ruang fasenya. Ini sinyal X terhadap sinyal Y, sinyal X terhadap sinyal Z, dan sinyal Y terhadap sinyal Z. Kemudian kita juga dapat merunning time series. Kita buka yang time series. Ini adalah program time seriesnya. Kita coba running.
time series. Nah, ini time seriesnya. Untuk mengatur agar tidak bertumpuk, kita dapat mengklik di sini configure subplot. Kemudian kita dapat atur agar tidak bertumpuk. Nah, ini sudah terlihat. Jadi ini adalah solusi time seriesnya. Kemudian yang ini adalah solusi ruang fase dari persamaan Lorentz. Ya, demikian pemrograman Python dengan menggunakan metode Runge-Kutta-Ordempat untuk menyelesaikan persamaan Lorentz. Berikutnya kita akan membahas tentang simulasi rangkaian dengan menggunakan LT-SPICE, yaitu untuk mensimulasikan rangkaian Lorentz yang mempunyai sinyal bentuknya sinyal chaos.